Arafi menjalankan itu kan dengan sudah ada portofolio yang Iya, di Findes itu kan. sudah Di Findes saat ini posisinya memang agak berhati-hati sebenarnya. Hai, saya Tom M. Seifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kedatangan tamu luar biasa, the man behind Findes. Mas Awan, apa kabar? Baik, Mas Tom. Thank you so much sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Bagaimana sejarah Findes? Wah, langsung aja nih. Langsung. Findes ya, kalau ngomongin awal perjalanannya, Vincent Desta itu kan memang pada saat itu pandemi ya. Ya. Mereka berdua barengan sama Hestianzi juga waktu itu lagi break dulu di TV. Akhirnya mereka main-main lah ke channel YouTube, akhirnya ngebuat akun YouTube gitu tuh kayak kalau nggak salah bulan April or Mei 2020 dan rame tuh. Mereka live tuh hanya pakai platform virtual Zoom yang 4 layar gitu Yeah. kan. Dan itu live streamingnya memang rame banget, afternya juga rame banget karena memang pada saat itu nggak ada hiburan, maksudnya lu nggak bisa keluar. Yeah. Parah banget lah waktu itu kondisi Indonesia lah gitu kan. Jadi mau nggak mau hiburan lu cuma ada di handphone atau laptop lah, digital lah gitu. Akhirnya jalan-jalan, pertengahan tahun ya udahan dulu, akhir tahun tuh mereka mau mulai lagi berempat gitu. Cuma pada akhirnya di akhir tahun 2020 ya mereka jalan berdua aja gitu dengan konsep yang ngobrol-ngobrol talk show lah, kayak mungkin zaman dulu ada MTV Bujang gitu 2020. Ya udah akhirnya pada 2021 awal kayaknya nih mereka melihat ada peluang lah gitu. That's why dari 2021 awal itu dibuat serius lah, dibuatin PT-nya. Kebetulan saya juga masuk, bukan masuk sih, tapi lebih ke diajak gitu. Karena kalau masuk kan sudah jadi, ya kan. Kalau ini masuk, ya udah ada channel YouTube-nya. Cuma ternyata kan secara bisnisnya ya belum terlalu clear mau dibawa kemana gitu. Ya udah di Februari diurusin segala embel-embel back end-nya, kebutuhan belakangnya. Terus Maret ya kami berdiri sebagai sebuah perusahaan gitu. Nah dari Maret itu sebenarnya sampai bulan Agustus kami ngeplan untuk yang ngebuat bisnis plan-nya, ngebuat logonya gitu. Karena Findes itu awalnya kan bukan nama Findes kan, ya oke lah istilah nama Findes tuh memang biasanya disebut singkatan Vincent Desta gitu kan. Cuma as a perusahaan tuh waktu itu bahkan Vincent Desta maunya nama perusahaannya Vincent Desta gitu. Saya tuh jalan waktu itu awal-awal berempat, Vincent Desta, istrinya Vincent namanya Vivi Karamoy, sama saya berempat gitu. Saya sama Vivi nih kekeh kayak ya namanya Findes gitu. Kenapa harus Vincent Desta gitu, kami jelasin bla. Mereka tetap maunya Vincent Desta gitu. Pada akhirnya mungkin 2 minggu 3 minggu kemudian ada sebuah chat di grup, oke kita jalan dengan nama Findes dari Vincent Desta gitu. Jadilah nama Findes karena ya Vincent Desta itu turunan dari Findes gitu. Yeah. Findes, ada Vincent Desta. Kurang lebih awal sejarahnya itu sampai sekarang, Mas. Oke. Kenapa mereka pilih Mas Awan? Pertanyaan yang menarik ya. Saya dulu ada podcast tuh Mas di Findes. Saya interview Vincent, menanyakan bahwa kenapa sih akhirnya gua gitu. Jawaban beliau simple, ya semesta yang emang memilih akhirnya lu. Karena memang banyak banget Mas, maksudnya orang yang mengajak Vincent dan Desta yang melihat potensi mereka berdua itu kan ya udah big name ya misalnya. Iya. Fansnya udah mungkin bisa dibilang militan gitu, garis keras lah kalau istilah Tonight Show tuh. Yeah. Sampai akhirnya kepilih saya, itu semesta aja gitu. Karena pun sampai sekarang saya merasa bahwa wah yang lebih pintar daripada saya banyak gitu. Saya nggak pintar-pintar banget lah tapi saya mungkin adalah orang yang tepat gitu. Tepat untuk ya akhirnya bisa bareng mereka. Karena sebenarnya sejarahnya mungkin akhirnya bisa di sana karena kan memang saya tuh dari 2017 tuh di Prambors ya. Jadi sampai 2020 sekitar ya 4 tahun lah
sama Desta juga waktu itu. Di Prambors sebagai Marketing marketing. promotion marketing. Ya akhirnya sih saya di sana marketing manager lah. bukan Gitu. sebagai host radio. Bukan lah. Radio Emang host. cocok ya Mas ya? Cocok. Suaranya suara orang radio soalnya. Iya. Saya ngisi voice over juga waktu itu. Tapi intinya ya ketika Desta mengajak saya itu saya bilang kan. Jadi di hari terakhir saya ingat banget, Mas gue cabut ya. Mau kemana sih lu Wan? Belum tahu, emang karena pada saat itu saya cabut aja gitu, belum dapat kerjaan. Tapi ada salah satu ya mungkin side job ya dibilangnya yang emang saya dapat ya semacam gaji bulanan yang bisa saya pegang untuk hidup lah. Karena kan ya saya belum nikah juga, belum punya anak, jadi tanggungan saya pribadi doang gitu. Beda halnya dengan teman-teman saya yang masih di sana yang udah punya anak, istri. Jadi saya masih punya keberanian untuk itu. Dan hari terakhir Desta bilang, "Mau ngapain sih lu Wan?" "Gak tahu Mas," gitu. "Ya udah lu bantuin gua aja." Mungkin dia iseng tuh ngomong kayak gitu. Saya balik Jadi tanya. kenal sama Vindes tuh udah lama? Sama Destanya. Sama Destanya? Iya. Desta itu Prambors ya Desta dulu kan ya? penyiar pagi Prambors. Iya. Kalau Vincent saya sebenarnya pernah sekantor tahun 2015 2016 di Hits FM kalau teman-teman tahu tuh. Hits FM tuh radio baru di Jakarta 96,7. Dia kan penyiar pagi juga. Tapi ya tapping itulah yang podcast selipan-selipan istilahnya apa ya. Ya pokoknya bareng sama dua penyiar pagi tapi Vincent tuh sebagai ya pendukung lah gitu. Tapi pada saat itu kan ya Vincent tuh ibarat bumi dan saya jauh banget gitu sama Vincent. Jadi apalagi saya baru fresh graduate kan pada saat itu. Jadi ya nggak kenal sebenarnya, cuma sekantor aja gitu. Ya, balik lagi ke cerita tadi Prambors. Desta nanya, "Lu ngapain sih emang kerjanya di sini?" Ternyata dia kan ya mungkin dia kan selengean ya orang ya, mungkin nggak tahu apa gitu. Jadi ya gue di sini gini-gini Mas, gue bikin event, merchandise, bla 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 gitu. Oh, ya udah kan, hilang aja gitu kan basa-basi. Nah, yang memperkuat akhirnya mungkin saya bisa diajak ke Vincent Destanya YouTube waktu itu karena ketika 2020 itu kan sebenarnya kerjanya di Masima Radio Network ya Mas. Jadi itu perusahaan radio yang membawahi Delta, Female, Bahana, sama Prambors, 4 radio itu. Kebetulan istrinya Vincent kerjanya di Female. Gitu. Kebetulan lagi sebenarnya saya tuh megangnya cuma 3 radio. Female tuh ibaratnya berjalan sendiri lah. Tapi ketika pandemi, Female itu digabung ke Masima ini. Yang membuat akhirnya saya kerja bareng sama istrinya Vincent tuh dari bulan April lah ya, sekitar 8 bulan lah saya kerja bareng gitu. Saya bisa bilang kerja bareng beliau Vivi Karamoy itu ya saya dapat lah gitu, cocok lah gitu. Yang akhirnya mungkin pada saat itu di akhir tahun Desta karena kan memang dia dekat juga sama si Vivi itu kan, jadi tanya, "Vi, Awan gimana?" "Sikat." Gitu ya udah akhirnya itulah yang namanya semesta. Akhirnya saya juga nggak kenal sama Vincent pada saat itu kan. Ya udah akhirnya saya diajak. Saya ingat banget tuh momen saya datang ke Tonight Show. Ya abis mereka syuting ya kami ngobrol bertiga lah, Vincent, Desta dan saya ngobrol gini. Ya belum, saya nanya kayak, "Lo emang mau ngapain sih Mas?" gitu. "Ah gue nggak tahuan. Pokoknya intinya gue mau ya pameran lah. Pokoknya gue mau berkarya aja gitu. Gue mau ada merchandise ya intinya kan." Dua itulah saya ingat banget yang diomongin gitu. Ya udah akhirnya jadi sampai sekarang kurang lebihnya sih gitu. Semesta jadi. Keren ya. Keren. Ini alam semesta benar-benar support ya, mendukung ya. Alhamdulillah Mas. Oke. Gimana pengalaman bekerja dengan artis? Pengalaman bekerja dengan artis ya. Saya menganggap Vincent Desta itu memang ya artis pada saat itu kan, karena saya ingat banget 2014 saya magang Mas di Prambors. Saya ingat ada satu momen saya itu memang jadi videografernya Desta gitu. Jadi mereka bikin konten di YouTube. Kontennya saya ingat banget parkir mundur sama Nikta Gina. Saya jadi videografernya gitu di Mini Cooper-nya Desta. Jadi saya duduk sebelah Desta. Itu hati saya kan pada saat itu kayak anjir gitu lah ya, biasa lah kan anak-anak baru kerja gitu, nih sebelah gue artis nih gitu. Tapi pada akhirnya bisa kerja bareng artis itu seru banget sih sebenarnya. Maksudnya sesuatu yang mungkin di Vindes, anak-anak di Vindes yang kami bilangnya Vindes Saker itu ya nggak kebayang juga mungkin di awal hidupnya gitu bisa kerja bareng artis, apalagi ya Vincent dan Desta gitu. Tapi saya bisa bilang ketika saya lebih mengenal mereka berdua bukan cuma artis, mereka seniman gitu. Jadi ada pola pikir yang beda banget dengan mungkin artis pada umumnya dengan saya apalagi gitu. Jadi ya itu sebuah hal yang challenging banget gitu ketika saya diajak ke
diajak bantuin Vincent Desta pun saya merasa bahwa anjir gue emang kreatif ya gitu, gue bisa gak ya. Terus saya di otak saya selalu kayak gitu, anjir gue kalau dibandingin sama Vincent Desta, ada juga Om Leo kalau Mas Tom tahu gitu, yang emang seniman banget, wah gue kayaknya nggak kalah banget jauh nih. Nah tapi yang saya believe adalah mereka punya pola pikir itu, tapi mereka nggak tahu how to-nya untuk ya ini di otak mereka banyak nih gue mau ini, tapi how to-nya kan mereka nggak tahu. Iya. Nah itu partnya saya gitu. Dan dalam hal operations, dalam hal bisnisnya, gitu. Oke, keren. Tapi kalau artis itu susah diatur gak sih? Susah diatur, disiplinnya kurang, bangun siang, gitu gak sih? Ya kalau dibilang susah diatur, mungkin ada hal yang ini ngomongin Vincent Desta berarti ya? Ya, Atau Vincent Desta, general ya? in general lah. Kalau Vincent Desta bisa dibilang kalau kami ketemu celahnya ya aman sebenarnya gitu. Mereka nggak susah diatur, mereka lebih ke sesimpel lu punya jadwal syuting jam 10. Kita minta jam 9 ya mereka datang jam 9 gitu. Oke lah walaupun agak telat-telat tapi ya mereka tetap tanggung jawab di jam 10 itu ya, tetap on air gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu celahnya itu aman sih gitu. Karena kan ya kami semua ya di kantor tuh belajar kan gimana cara mengerti satu sama lain gitu. Oh ternyata Desta nih cara kerjanya gini-gini nih, kita nggak bisa nih bilang dia jam 9 dia jam 9 ya, itu tinggal kita cari formula terbaiknya aja buat Oke. akhirnya bisa Yang dapet. penting dicocok-cocokin ya. Dicocok-cocokin. So, kalau company Vindes ini jadi kategorinya apa? Dia masuk ke media. Oh. Jadi sebenarnya kan Vindes itu kan punya 2 anak usaha lah ya Mas Ya. dibilangnya. Ya ada salah satunya media, ada salah satunya aparel sebenarnya. Oke. Aparel itu kami punya Vindes Store. Jadi semua ya hal-hal terkait Vindes, program, event itu kami jualnya di Vindes Store. Ada aparelnya gitu. Jadi ibaratnya kalau dari segi perusahaan nih ada holdingnya, di bawahnya ada tadi media, ada si aparel ini Vindes Store namanya gitu. Oke, ya itu cukup menarik ya kalau masuk ke media. Dan berarti bisnis modelnya income-nya dari mana? Sponsorship kalau untuk ngomongin media. Sponsorship di YouTube, di event, di AdSense misalnya. Jadi intinya base generate money-nya dari 2 hal tadi sih sebenarnya. Kalau untuk media ada AdSense sama sponsorship. Tapi kalau diturunin sponsorship kan banyak ya turunannya. Berarti secara proaktif dicari sponsor-sponsor yang bisa masuk ke dalam channelnya itu gitu ya? Iya, itu siapa yang cari? Kalau sekarang ada tim salesnya. Tim sales. Tugasnya ngapain? Tugasnya intinya jualan, tapi di tim sales itu ada tim yang memang ngebuat proposalnya, decknya, namanya creative marketing gitu semacam. Kalau di radio namanya integration. Jadi mereka yang mensuplai peluru-peluru buat jualan lah gitu. Sebenarnya tadi 2 basic tadi AdSense, sponsorship ya itu 2 hal yang paling besarnya lah ibaratnya. Tapi di luar 2 itu kami masih punya beberapa hal lagi kayak misalnya sesimpel kami kolaborasi dengan salah satu brand kopi, itu kami jualan bareng. Jadi ada namanya Cap Kopi Saker, itu kami jual, ntar kami sharing profit atau sharing revenue gitu-gitu sih. Tapi kan itu yang kalau dibandingin jumlahnya kan nggak sebesar yang tadi. Gitu. Jadi tim sales yang berjualan dibantu dengan ya tim konten dan tim markom sebenarnya. Oke. Nah, nih teman-teman nih di UKM ini kan banyak yang bikin channel, bikin apa, banyak yang bagus-bagus. Ya. Tetapi mereka susah dapat sponsor. Ya. Apa kira-kira tipsnya untuk bisa mendapatkan sponsor? Atau prosesnya gimana sih untuk dapetin sponsor brand supaya bisa masuk ke channel kita gitu? Iya, sebenarnya mungkin harus dikuatin lagi terkait ya mungkin unique selling point dari brand lo atau dari channel itu ya. Dari channel itu, atau ya sebenarnya apa sih pembedanya dari yang lain gitu. Karena kalau dilihat Vindes, kami lumayan cukup punya pembeda gitu dibanding yang lain lah. Kami ya mungkin teman-teman bisa tahu beberapa channel YouTube yang mungkin mirip-mirip kayak Vindes, kami merasa kami punya perbedaannya gitu. Vindes itu kalau diibaratkan ada ya mungkin ada mainstream, ada side stream. Vindes tuh di tengah nih.
Findes Stream lah gitu. Dia bisa menciptakan keseruannya sendiri, tapi di satu sisi Findes nih bisa ke sini juga nih, ke mainstream, ikut yang mainstream, ke kanan ikut yang side stream gitu. Itu yang terjadi sebenarnya dengan ya kami punya program Findes Sport misalnya. Itu yang terjadi di situ. Kami menciptakan sebuah ya apa namanya acara baru yang pada akhirnya itu jadi mainstream gitu di Indonesia saat ini gitu. Oke. Iya, itu menarik tuh ya. Jadi kalau masuk ke sport, Ya. tadi cerita sebetulnya bukan sesuatu yang terprogram, tapi gara-gara celetukan gitu ya. Iya. Nah, menariknya di Findes tuh ada beberapa hal-hal yang mungkin kalau menurut ilmu begini, menurut sistem begini, tapi di Findes tuh di break semuanya gitu loh. Jadi ya nggak harus kayak gitu kok. Lu kalau misalnya gini ya, sesimpel lu mau buat program, kami pernah punya program namanya Jasiman misalnya. Jasiman tuh adalah supirnya Desta. Gitu kan. Ya dia punya keunikan lah. Itu konsepnya buat aja dulu gitu. Kalau yang bener kan ya planning dulu berapa lama nih program, budgetnya berapa. Nah, kalau di Findes enggak, ya udah buat dulu aja. Dan kami nggak bilang itu salah itu benar gitu. Kami belajar dari situ. Eksperimen ya. Eksperimen. Nah, case-nya yang di Findes Sport tadi juga sesuatu hal yang organik sebenarnya. Jadi pada saat itu Onadio Leonardo diundang ke talk show-nya Vincent Desta kan. Ya ada sebuah obrolan yang pada akhirnya ending ke lu bisa main pingpong gitu. Onat kan gitu. Gue jago lo nyet, gue juara waktu SMP, SD bla 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 gitu. Nah, ya Desta kan emang main pingpong kan. Akhirnya ya udah besok kita tanding yuk. Kita set jadwalnya gitu-gitu. Besokannya sama Desta diminta dong videonya Onat. Dia mau membuktikan bahwa Onat ini bener jago gak sih? Ya udah dikirim Onat. Ya mainnya nggak jago, ya biasalah, jauh lah dibandingkan Desta. Udah nggak usah nggak jadi nggak usah kita buat gitu kata Desta sama Vincent lah. Nggak usah gitu. Tapi ya seminggu 2 minggu kok ini komen-komen rame amat ya yang minta pertandingan ini ya gitu. Nah pada akhirnya kami bereksperimen lagi. Yaudah coba buat aja yuk gitu. Akhirnya dibuat. Nah dari program itu dibuat. Waktu itu masih pandemi kan 2021 gitu. Jadi kami buatnya cuma digital doang, live stream doang itu di salah satu venue di Lebak Bulus yang emang itu biasa dipakai buat wedding gitu lah. Itu kami kasih karpet. Ya alhamdulillahnya ada jalan untuk ini ada ini nih yang mau support karpet internasional nih, mejanya juga meja yang dipakai internasional gitu-gitu. Digelar semuanya jadi standar internasional. Ya udah kami buat pertandingannya. Kelar. Seru lah tuh waktu itu cukup rame untuk skala itu ya. Terus secara organik Onat membuat konten di YouTube gitu ke Cik Abdel, ngadu lah ibaratnya. Cing, mau gue kalah ya Cing sama Desta. Gimana ya Cing ya? Cing Abdel kan ngajarin, lo harusnya gini Nat, gitu. Dia udah lama-lama gitu. Abdel kan memang main pingpong lah ya. Dia mungkin sering atlet atau tarkam kali ya. Terus ya dia kan cuma di YouTube-nya juga punya konten bareng Bang Komeng misalnya, Adul main pingpong. Pada akhirnya di bulan Januari Cing Abdel ini Januari 2022 berarti. Cing Abdel nge-tweet lah, Desta, lu main pingpong lawan gua lah, jangan lawan Onat. Onat mah goblok bisa gitu lah. Onatnya lu pasti menang lah lawan Onat, lawan gua sini gitu. Wah, kami lihat di sosial media, ini tantangin nih sama Abdel. Tapi sebelum ditantangin sebenarnya kami sudah melihat siapa lagi ya yang kami udah memetakan gitu loh, siapa lagi yang mau main pingpong nih atau apapun itulah. Abdel yang paling emang kalau ngomongin pingpong. Ya udah akhirnya Abdel kami undang di talk show. Jalanlah bulan Februari 2022 Findes Sport yang kedua. Kelar dari situ itu makin ramai itu Mas. Jadi skalanya memang terus begini. Kelar dari situ Valen. Jualan itu nggak sih? Jualan tiket kan? Kalau yang ini belum. Belum. Jadi 2 ini yang pertandingan karena kan masih pandemi ya. Kalau yang Onat itu memang tapi ramenya berarti rame karena rame live streamingnya ya. Kalau yang Onat itu memang ini Mas kru doang lah ibaratnya. Tapi kalau yang mulai Abdel, kami ingat banget kami itu ada 500 kapasitas, tapi itu emang buat ya friends and family lah gitu. Temennya, timnya itu ada ya sekitar 500 orang lah di audiens itu di GBK Arena. Udah mulai ya scale up lagi. Ketika kelar itu tuh Bang Valen, Mas Valentino Jebret yang punya Jebret Media,
dia posting lah gitu, Vincent sini lawan gua, jangan Desta mulu yang main, dia udah 2 kali lah ibaratnya gitu. Wah kita lihat nih, wah Valen nih, panjat sosial nih dia nih. Gimana ya, kami berdiskusi mungkin beberapa minggu gitu, sampai akhirnya kami melihat nih, wah ini kesempatan yang bagus, karena kan Valen itu mungkin followersnya atau medianya tuh punya apa ya, audiens yang berbeda dengan kami di Vindes gitu kan. Oh ini boleh nih buat mengakuisisi nih. Valen juga bukan artis kan, ibaratnya sosok olahraga lah kalau Valen tuh kan yang akhirnya menjadi seperti itu. Ya udah akhirnya kami buat Tepok Bulu gitu. Wah kalau ngomongin kemarin Abdel sama Onat ya kan begitu doang pertandingan utamanya kan. Apalagi ya formula barunya ya buat si Vindes Sport yang ketiga ini nih Tepok Bulu. Akhirnya kami mikir wah kayak seru kalau ada pertandingan cewek. Makanya ada Raisa, Anya, Hesti sama Erika Karlina waktu itu. Ya udah jalan itu. Nah Tepok Bulu tuh mas di kami di Saker, Vindes Saker itu momen memang akhirnya wah kita bisa ya dengan kru yang terbatas gitu, yang bisa dibilang kalau misalnya compare ke TV gitu ya mas, yang mungkin kalau TV ngebuat acara itu kan mungkin berapa krunya orang banyak ya. banget. Kami bisa loh ngebuat itu dengan, saya ingat banget mungkin waktu itu 20-an lah gitu, nggak nyampe 20-an orang gitu, bisa ya kayak gini gitu. Susah lagi nih ngebuat event yang begininya nih, karena memang itu antusiasmenya beneran Pecah tuh gila ya. banget tuh mas. Itu Gila itu. semacam pertandingan besar yang ya orang amatir kan yang membuat gitu, media amatir lah ibaratnya gitu. Bahkan sebelumnya di pertandingan yang Abdel itu menurut kami Saker juga anjir bisa kita gini, susah lagi nih yang buat kayak gini gitu tuh. Selalu berpikiran kayak gitu. Sampai akhirnya Tepok Bulu, wah itu sponsor juga udah lumayan banyak banget mas yang tap in. Susah banget nih kita, ini udah keren banget nih gitu ya. Udah ibaratnya kayak mungkin kayak udah mentok lah kami nganggepnya. Ternyata kami bisa come up dengan ada tiba-tiba tenis gitu yang secara ya secara apa ya skala tuh lebih besar lagi sebenarnya, lebih challenging lagi karena kalau ngomongin bulu tangkis gitu mas, ke kita tuh sudah punya referensinya ya. Iya betul. Indonesia Open, Benar. Indonesia Master di Indonesia ya. Tapi kalau di tenis itu tidak terjadi gitu kan. That's why itu juga yang pengen kami di Saker itu tekanin bahwa wah kita bisa loh jadi media yang punya standar broadcast pertama kali untuk tenis gitu kurang lebihnya. Tiba-tiba tenis yang sekarang jadi Raffi sama Nagita. Raffi Nagita tuh jadi ini kan jadi apa komentator. Terus ya gandanya kami ada Dion, ada Enzi, ada siapa lagi kemarin lawannya saya lupa. Ya dia ada 2 formula tadi. Kita ada cewek dulu, ganda campuran Enzi Dion sama Gading Wulan Guritno. Gitu. Baru ditutup dengan Raffi dan Desta. Sampai di tahun 2023 ini kami punya Vindes Sport Volley. Namanya Bahkan Volley. Kenapa namanya Bahkan Volley? Karena Vindes mempersem bahkan volley gitu. Aneh emang idenya. Nah itu tuh kadang nama-nama itu datang dari ada salah satu ya tim kami juga namanya Om Leo gitu, Om Leo Berkaraoke. Itu nama-nama gilanya dari beliau lah. Begitu sih mas ceritanya. Gila ya, gila, keren. Oke, jadi kalau dari media lari ke sport, tetap bisnisnya itu ke mana? Ke medianya atau nanti sport ini akan menjadi apa? Unit baru nih? So far jawabannya sekarang sih masih medianya ya, masih ya? ke medianya gitu. Karena ya balik lagi mungkin ya Vindes nih bisa jadi grow banget gitu karena memang audience atau ya partner-partner klien-klien itu ngeliatnya dari Vindes Sport gitu, yang akhirnya membuat ya mungkin followers kami jadi naik, kami jadi dilihat banyak orang. Karena lucunya mas, ketika kami bisa Tepok Bulu gitu atau yang pingpong bahkan yang tiba-tiba tenis tuh banyak banget komen-komen di Twitter yang kayak ini mah Vindes ngadain Liga 1 aja sama Vindes gitu-gitu lah, pokoknya vendornya Vindes aja gitu-gitu mas. Jadi banyak banget wah anjir nih orang
seserius itu apa Iya, nanggepinnya iya, gitu. iya. Yang saya pikirin malah malah lebih kepada oh ini kok bisa membuat event olahraga yang diliput oleh media yang Hmm, mendatangkan begitu banyak artis dan bukan olahraga yang ece-ece gitu kan. iya, Bukan olahraga yang asal-asalan. Ini olahraga beneran, beneran. lapangannya beneran Iya, gitu. Bukan mainan. Jadi orang pasti berpikir ini pasti ada pro gitu kan. iya, Ada pro yang memang mengerti tentang permainan, mengerti tentang officialnya lah, iya. official sportsnya. Dan jangan-jangan nanti bakal jadi punya liga sendiri gitu, liga artis. Banyak banget Mas yang nawarin, bukan bukan banyak banget kali ya, banyak lah yang nawarin, "Ayo Vindes bikin turnamen ini yuk, Ya, pingpong Mas," ngomongin pingpong. Itu kan di Indonesia punya banyak masalah ya Mas, maksudnya ada dualisme betul, kepengurusan, betul, betul. jadi mereka nggak punya panggungnya gitu. Kami punya partner lah, di dunia pingpong gitu, mantan atlet juga yang ngajak, "Ayo dong Mas Awan, kita buat yuk pertandingan ini, oh saya yakin banget pingpong nih bisa kalau sama Vindes nih bisa jadi bla 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 bla. Duitnya ada kok nih Mas, kami bisa nyariin sponsor gitu-gitu." Cuma di Vindes sampai sekarang ya kami nggak bilang nanti, tapi kami sebagai media partnya hanya sampai situ aja sebenarnya Mas. Kami buat pertandingan pingpong alasannya salah satu objektifnya karena emang pengen ngebuka mata audiens gitu ya, warga Indonesia, bahwa ada permasalahan loh di pingpong. Jadi itu yang kami angkat tuh Mas di komentator di mana. Sampai akhirnya banyak banget yang komen, "Oh ternyata gini ya pingpong." Pingpong itu kan nggak ada di SEA Games. Iya. Nggak ada di mana-mana lah karena ya emang ada dualisme kepengurusan. Nah, tapi partnya Vindes cuma membukanya aja sampai saat ini ya, Mas. Bukan harus ngubah gini-gini, enggak. Kami belum lah mungkin. Enggak, saya nggak bilang enggak tapi belum. Gitu. Jadi ya partnya kami kan sebagai media menyadarkan lah gitu. Apalagi Raffi dekat sama Menpora. Nah, Ya, gimana tuh? ya kami Menpora ya. Kami beberapa kali ketemu, bukan beberapa kali tapi kayak ada, ingat banget saya momen waktu pertandingan Indonesia lawan apa kemarin, Argentina ya. Heeh. Eh, Mau coba ketemu Menpora lah, ada dua tim doang kok lagi live report itu ketemu sama Menpora. Mas saya dari Vindes. Oh, Pak Menpora langsung, oh iya gitu. Karena emang beliau juga ngajak, ayo dong main bareng gitu. Tapi emang belum Nah, belum kesampaian lah gitu. Nah, Vindes saat ini posisinya memang agak berhati-hati sebenarnya kalau emang dekat sama pemerintahan iya, gitu-gitu. Jadi iya. kami sebagai media coba bermain aman dulu lah. Bukan berarti enggak ya Mas, tapi belum masih coba memetakan ini gimana ya kalau kita gini ya, ini gimana kalau kita gini ya gitu. Kalau yang kita lihat kan semua karena nama Vindesnya sudah besar, Ya. kemudian didukung oleh teman-teman mantan radio. Apakah memang selancar itu, Mas? Enggak. Kerjaannya enteng banget gitu, atau ada challenge tersendiri atau permasalahan yang paling berat yang pernah dihadapi Vindes itu apa sih? Banyak sih Mas, ya mungkin banyak orang yang bilang, "Wah ini mah emang gara-gara nama Vincent Desta besar," Iya, gitu kan. iya. Cuma saya percaya bahwa ketika lu punya nama besar, apapun itu yang besar tapi tidak di-maintain dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, ya itu akan menjadi begitu-gitu aja. Banyak kok contoh case-nya gitu. Alhamdulillahnya Vincent Desta, dengan tim-timnya ini bisa punya kekompakan sehingga ya bisa di-manage dengan baik gitu. Kita ketemu lah. Kalau ditanya gampang apa sulit, ya sulit juga sih Mas, karena kami ini basicnya ya saya dengan Vivi Karamo itu orang radio gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ya radio tuh memang duitnya kan mungkin nggak sebanyak TV gitu-gitu. Jadi kami tuh memang belajarnya dari industri radio yang wah kalau soal duit nih gimana caranya kita irit ya gitu. Gimana caranya lu 5 juta tuh bisa buat event Mas kalau di radio gitu. Yang lainnya mungkin 30 jutanya itu full barter misalnya atau semi barter. Iya, 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 iya. Nah, banyak orang yang mikir, oh ternyata Vindes sudah segini gini masih aja barter gitu. Nggak salah, karena kalau ngomongin ada kesepakatan full barter atau semi barter, itu kesepakatannya menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi dikembanginnya nih perusahaan kami ini dengan cara radio lah gitu. Gimana caranya kalau ya bisa
kerjasama ya kerjasama gitu. Kerjasama itu mungkin ada 3 bentukannya, ada full barter, semi barter, sama minta diskon ya kan. Orang saya yakin sekaya-kaya apa, sekaya-kayanya Raffi Ahmad gitu, pasti juga dia minta diskon, nggak mungkin kalau Iya. berbisnis atau beli apalah gitu. Jadi pasti kayak gitulah cara kerjanya di semuanya juga gitu. Kalau challenge-nya di Vindes, kami baru berasa cukup 2023 ini tahun yang memang cukup intens buat Vindes gitu Mas, secara timeline. Case-nya di bulan Juli Agustus ini aja Mas, kami mempunyai Vindes Sport di 26 Agustus ini. Di sini juga Kelapa Gading, Mahaka Square. Pantesan lu macet tuh. Dekat rumah gua tuh. Nah, di satu sisi di bulan Juli baru kelar minggu kemarin Mas, kami punya program Vincent Desta Tour di Jogja. Jadi turnya di 4 kota sebenarnya, Medan, Surabaya, Makassar dan Jogja. Itu back to back tuh Mas. Jadi minggu ini tuh 4 kota. Olahraga semua, sport semua. Enggak, itu talk show-nya Vindes yang Vincent Desta yang di YouTube kami Dipindahin bawa ke sana. offline jadinya. Offline, menyapa semua. Kami bilangnya Vivin Dedes lah, audiensnya kami gitu. Itu dua program yang memang sifatnya besar juga dua-duanya gitu. Kami juga belajar juga tuh, belum pernah juga kan kami ngadain di 4 kota. Itu challenging banget Mas, karena secara timeline itu sangat beririsan, secara tim. Gimana mendatangkan crowd-nya sih kalau dari kayak gitu? Mendatangkannya ya sebenarnya kan kami memetakan dari followersnya Vindes lah gitu. Ini paling banyak setelah Jakarta di mana sih? Misalnya ada di Bandung, Surabaya, gitu-gitu. Tapi basicnya Mas, cara mendatanginya, kami sebenarnya kan punya komunitas Mas, yang namanya VDKT. VDKT itu Vivin Dedes kalian terbaik lah gitu. Jadi kami punya di grup Telegram, itu tuh grup-grup yang kayak ada Medan, VDKT Jogja, bla 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 gitu. Nah, kami coba beberapa ya riset kecil-kecilan lah, bukan riset yang gimana-gimana. Kalau kesini oke gak sih gitu. Ke Twitter juga, Instagram Story juga gitu. Jadi emang riset yang memang dari internal kami doang gitu ya. Dari situ sih akhirnya kami menentukan bahwa oke, Makassar yuk coba. Dan kemarin dasarnya juga karena kami pengen punya perwakilan di ya 2 pulau itu, ada Sumatera dan Sulawesi. Kalau Jawa kan ya oke lah, ada Surabaya dan Jogja gitu. Jadi datanginnya dari cara gitu ya, kami berpromosi lah ibaratnya, ya digital ads atau ya via komunitas gitu sih Mas. Nah, balik lagi ke challenge-nya, memang ya jadinya suasananya jadi intens lah Mas, karena kami baru pertama kali nih selama 2 tahun punya jadwal yang pack gini. Padat. Terus dari segi jualan pun ada challenge-nya, yaitu ketika kami punya program tour nih yang baru nih Mas, ini tahun pertama kali punya program Vindes Sport yang ibaratnya ini sudah punya background yang keren lah gitu, udah kuat nih. Sponsor jadinya mungkin akan memilih sini gitu. Jadi ya itu kami belajar juga, ternyata emang harus nggak boleh terlalu padat gini lah. Tapi mau nggak mau memang itu harus yang kami pilih, karena memang ketika kami mundurin ke September itu tuh udah berantakan semuanya, karena ya ada di Jakarta udah banyak event, kami juga harus misalnya buka activity di event tersebut gitu-gitu sih. Jadi so far ya challengingnya bangetnya ini baru berasa banget di 2023 gitu, ketika kami punya jadwal yang padat, timnya juga kan nggak sebanyak itu juga Mas di Vindes gitu. Tapi ya alhamdulillah kami bersama tim bisa saling backup lah, sehingga ya kami bisa menyelesaikan 4 kota tersebut gitu sih Mas. Keren. By the way, kalau di dunia bisnis itu, kalau ada sesuatu yang populer atau terkenal, biasanya yang ngikutin banyak. Diikutin nggak sih? Bisa dibilang jawaban pede apa nggak pede ya? Kalau mungkin jawaban pede ya oke diikutin. Diikutin ya? Ada juga ya? Ada beberapa stasiun TV atau media lain yang ya tadi ya jawaban pede ya teman-teman ya. Ini terserah mau salah mau benar, tapi ya diikutin gitu. Kami punya program bulu tangkis, beberapa minggu kemudian ada sebuah stasiun televisi yang punya program bulu tangkis juga gitu. Tenis akhirnya dilanjutkan sama Rans Entertainment gitu. Pada akhirnya kami bangga sebenarnya dengan itu.
orang tuh kalau melihat Vindes memang udah kayak, kalau sportainment mah Vindes aja gitu. Itu sebuah kebanggaan buat saya, buat kami juga di tim lah semuanya gitu. Jadi Rans kemarin tuh Vindes nggak diajak atau gimana? Rans itu case-nya gini Mas, Raffi Ahmad bareng tim datang ke kantor gitu. Dia intinya bilang dulu sama Desa, Des gue mau lanjutin nih tenis gitu. Dia izin, gue mau buat tenis lagi gini, lu juga main lagi ya gitu. Kalau Vindes nggak diajak, Destanya diajak. Vincentnya juga sebenarnya diajak untuk jadi komentator. Cuma kebetulan beliau lagi liburan kan ke Eropa pada saat itu. Jadi memang cuma Desta doang gitu. Jadi sebenarnya kami diajak gitu. Nah tapi banyak yang mispersepsi bahwa yang kemarin dibuat sama Rans itu Vindes juga. Iya, itu yang pada akhirnya kami di Vindes kayak, ya kok jadi itu bukan Vindes kok, itu Rans gitu. Tapi kan kami ya di internal juga nggak bisa bilang kayak gitu kan. Jadi ya udahlah biarkan berjalan. Karena brandnya udah kuat sih. Iya, pada orang yang pertama kali itu yang selalu diingat. Iya. Jadi pada akhirnya kami sponsornya kan banyak banget tuh Rans. Bangga dan ya udah itu dari kita juga loh. Maksudnya kayak ini kalau kita nggak mulai, mereka nggak segampang itu gitu. Jadi ya itu bisa jadi berkah juga Mas buat perusahaan gitu. Anggapnya gitu dong. Jadi karena ibaratnya Rans Arafi menjalankan itu kan dengan sudah ada portofolio yang di Vindes kan. Itu sudah dibentuk tuh. Iya udah kebentuk gitu loh Mas. Udah pasti ini mah udah pasti aman. Dan artis gitu loh. Dan itu kan udah yang istilahnya kalau nyemplung hutan Vindes duluan nih kalau gagal kan. Kalau sukses tinggal ngikut. Kalau gagal nggak bakal ada yang mau nyemplung gitu. Iya. Tapi ya itu nggak masalah sih, intinya dunia followers saling ngikutin itu nggak masalah. Kan kalau ngomongin ide kan nggak ada yang original ya Mas. Iya. Tapi pada akhirnya kami merasa bahwa kan kami juga datang maksudnya ke event itu atau kami monitoring event-event lain gitu. Kami pede dan bisa bilang bahwa soal teknis lu bisa lebih bagus. Soal duit lu bisa lebih banyak. Soal sponsor lu bisa lebih banyak. Soal modal lu bisa lebih banyak. Apapun itu yang lu bisa lebih banyak. Tapi soal taste, Vindes is number one. Itu yang kami di internal tuh sangat pede dengan itu. Apa yang membedakan? Banyak yang bilang ini, mereka tuh semua nggak skena. Apa itu? Anak skena ya anak-anak yang bergerak di Vincent Desta kan nyeni ya. Circle-nya ada Om Leo, ada saya bisa mention ada Henry Foundation yang orang-orang IKJ gitu loh Mas. Jadi secara tes tuh bisa dibilang nggak common dengan yang lain gitu. Memang sih. Dan Mas bisa lihat key visualnya tiba-tiba tenis nih Mas. Itu mewah banget Mas. Betul. Itu yang pada akhirnya ya itu yang nggak bisa diikutin sama yang lain. Gitu. Iya, itu uniqueness-nya itu ya. Iya, itu dan itu apa ya? Sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak bisa diungkapkan. Benar. Nggak bisa tuh dibilang bahwa ini bedanya apa ya, tapi pokoknya beda lah gitu ya. Lu lihat sendiri aja. Gitu. Ya, lu lihat sendiri aja deh, rasain. Ya, mungkin lu mewah tapi beda gitu. Iya. Dan secara viewer bisa diadu Mas. Nggak selalu yang punya followers banyak, audiens banyak, viewersnya lebih bagus, enggak. Iya benar. Itu sudah kebukti sebenarnya. Gitu. Jadi ya kami dengan case beberapa bulan kebelakang jadi pede ya kita positioningnya emang beda loh Vindes gitu sih. Serunya gitu. Kira-kira kalau artis-artis lain mau bikin model Vindes yang seperti Vindes ada nggak sih? Artis lain. Kalau sekarang kan artis kan jalur duitnya kan dari brand. Ya kan, jadi BA, brand ambassador, terus arah media. Ini ada di beberapa nih, kayak Rans kan media juga tuh, Deddy Corbuzier media. Siapa lagi ya media ya? Baim Wong tuh media. Baim Wong, iyalah Baim Wong mungkin dia kayak si Kui. Iya. Nah kalau Kui itu kan case-nya sebenarnya mungkin di awal mereka nongol kan dengan Gading ya, Gading Raffi. Cuma pada akhirnya kan Gading Raffinya kan nggak mereka punya program cuma 4. Betul. Apa sih nama lupa? Pokoknya Uus, Gading, Andika sama mereka bertiga doang nih kalau nggak salah. Itu tuh ramai banget Mas. Itu pada saat Vindes ada melihatnya tuh Kui gitu. Wah
seru nih programnya kayak gini, hampir mirip tuh Mas. Apa sih nama programnya, pokoknya itulah ada. Terus pada akhirnya mungkin program itu nggak lanjut, nah itu yang jadi kami belajar juga sebenarnya. Oh, berarti sebuah program ini tidak bisa semata-mata dengan sosoknya. Oke. Dengan si Gading, Uus Andika itu. Boris Bokir kalau nggak salah akhirnya. Pada akhirnya harus bisa ya pindah ke yang lain gitu. That's why di Vindes punya program-program lain atau punya ya event-event lain yang emang bisa mengangkat juga, walaupun nggak semua ngangkat ya, cuma kami seenggaknya punya planning untuk ya Vincent Desta itu kan nggak selamanya mungkin ya, amit-amit nggak selamanya ada di atas gitu. Nah kami dari segi orang-orang belakang layarnya harus memikirkan gimana caranya kami bisa switch lah gitu, nggak cuma mereka tapi kami punya sebuah event atau ya apapun itulah Mas yang memang bisa jadi duit, kolaborasi dengan brand-brand, merchandising gitu-gitu. Pun kalau di YouTube tuh Mas kami punya program namanya Dibalik Behind. Dibalik behind. Ini behind the business. Iya dibalik aja pokoknya Dibalik Behind. Intinya itu semacam vlog loh Mas. Vlog yang isinya tuh orang-orang belakang layarnya aja. Namanya kan tadi saya bilang Vindes Saker. Saker tuh satuan kerja Mas. Itu lumayan laku banget Mas. Dalam artian ada penonton tetapnya. Padahal isinya ya cuma saya, kami lah. Cecunguk di Vindes lah gitu. Tapi pada akhirnya sebuah nama Saker ini bisa menjadi sebuah brand yang diseriusin gitu loh Mas. Jadi mungkin ya, teman-teman yang mungkin followersnya Vindes atau tahu Vindes tuh banyak yang tahu Saker. Itu tuh kayak wah keren banget ya, pengen banget jadi Saker. Itu tuh kami di Vindes ngerasanya kayak net zaman dulu Mas. Kayak Trans TV zaman dulu. Saya nih waktu dulu kuliah ngeliat Trans TV tuh anjir gue pengen banget jadi krunya Trans TV. Kayak ada net. Anjir net keren banget kan. Pengen deh kerja di net. Nah sekarang tuh begitu Mas. Kayak Vindes nih alhamdulillahnya jadi Saker jadi Saker nih seru banget nih. Gimana ya caranya gitu-gitu Mas. Itu semua lini-lini komen gitu tuh ya alhamdulillah menjadi doa buat kami gitu, kayak keren banget Saker. Keren, kompak banget tuh selalu ya kami di internal kayak ya udah amin doain aja gitu sih. Jadi kebanggaan buat kami. Jadi menjaga supaya brand itu tetap solid, ada kiat nggak supaya brand itu tetap terjaga, timnya juga tetap oke. Sering-sering ngobrol sih Mas sebenarnya. Kalau di Vindes kesejahteraan karyawan nomor satu, karena pada akhirnya itu akan balik ke perusahaan itu sendiri gitu. Karyawan seneng, perusahaan untung lah ibaratnya. Itu secara nggak langsung kan kayak gitu. Jadi gimana caranya ya Vincent Desta orang yang baik ya, bahkan bisa dibilang mungkin yang menjagain banget terkait cash flow tuh saya gitu dan Vivi Karamoy. Sesimpel gini lah Mas, mau ngasih bonus misalnya bonus tahunan ya, saya biasanya kalau ngasih 3 pilihan gitu lah, yang segini itu Vincent Desta udah pasti yang paling tinggi. Gitu. Jadi mereka sangat baik, intinya saya yang akan ngasih alasan Mas kalau gini jangan karena ini akan gini gitu. Jadi kuncinya ya kesejahteraan karyawan sih Mas. Terus sering-sering ngobrol. Kalau di Vindes tuh kami ya outing tiap tahun gitu. Ya 1,5 tahun kemarin tuh kami outingnya ke Labuan Bajo Mas. Jadi kayak tuh kalau ngomongin perusahaan yang mungkin baru setahunan lebih dikit, kayak enggak deh ke Labuan Bajo. Bener. Iya dong, kayak lu boros banget sih Labuan Bajo gitu. Tapi di Vindes nggak begitu gitu. Nah baiknya lagi, ini baik in a good way or bad way ya, tapi Vincent Desta itu ketika mau ke Labuan Bajo mereka pengennya udahlah lu liburan aja. Nah saya yang di sisi yang kayak Mas dia baru setahunan lebih, lu nggak bisa, bukan nggak bisa kali ya, maksudnya kita mau liburan doang, harus ada sesuatu dong yang kita buat. That's why waktu itu saya gitu ngidein kita harus buat konten di situ. Ada konten tadi di balik behind, ada konten namanya bervakansi Mas. Bervakansi itu konten liburannya Vindes. Itu program pertama tuh ada di Labuan Bajo. Gitu. Nah, program itu yang kami jual. Jadi ketika outing ya kami jualan juga lah gitu. Adalah beberapa yang masuk. Jadi seenggaknya kami dapat setengahnya gitu dari total cost yang kami keluarkan outing. Nah, saya tuh pengen kayak gitu. Tapi Vincent Desta, aduh enggak lah, udah kita senang-senang aja. Enggak lah Mas, kita gini-gini. Tapi alhamdulillah kebukti Mas,
outputnya Vincent Desta senang dengan program bervakansi gitu, brand juga ada yang masuk. Jadi ya itulah cara kami belajar dengan ya tadi win-win solution tadi gitu, saling mengerti. Oh ternyata Vincent Desta gini, oh ternyata Awan tuh gini ya soal kerjaan gitu. Tapi itu belajar. Pada akhirnya endingnya itu menguntungkan buat ya semuanya. Ya. Gitu. Kita perlu punya orang kayak Mas Awan nih. Otak bisnisnya ada gitu loh. Karena banyak orang bekerja hanya bekerja, tapi ini ada pikiran bisnis. Keren. Ya saya bisa bilang mungkin dengan PD-nya gitu, ini kalau udah ada lu dirobek gitu, yang paling sayang sama perusahaan ini gua. Benar. Dibanding Vincent Destanya. Iya, karena yang istilahnya yang mopokin dari kecil ya kan? Iya. Yang benar-benar ngejagain. Saya tuh orangnya gampang terharu itu Mas. Jadi setiap sesuatu hal yang baru yang pernah kami buat itu kayak kemarin lah kami buat tour di 4 kota gitu, endingnya di Jogja, wah itu kru-kru semua pada nangis Mas. Ya sedih lah maksudnya, itu baru pertama kali dan kemarin itu dengan Salon Seven juga loh Mas. Jadi itu Jogja kami itu dengan Salon Seven gitu, wah itu. Dan ada Mas momen ini ya saya jadi kepribadi ya, tapi ada momen di mana saya bisa nyanyi bareng Eros di satu panggung. Ya? Saya nyanyi, Eros main gitar, Vincent main gitar, Desta main drum. Terus lagi Jackson, Mas Duta sama Mas Adam belum datang. Itu kan pencapaian buat saya ya. Iya, bener gila. Gila itu tuh, wah terharu banget saya bisa begitu ngelihat teman-teman saya yang nangis. Karena itu event bisa dibilang ya banyak masalah juga Mas, maksudnya ya terkait tiketing, crowd dan lain-lain, back end-nya banyak masalah lah, tapi masalah itu yang membuat kami jadi belajar, berkembang menjadi lebih baik. Kalau nggak ada masalah, ya kita nggak tahu salahnya apa. Betul. Gitu. Yang salah adalah ketika lu punya kesalahan tapi diulangin terus. Kalau di finish tuh lu salah nggak apa-apa dong, tapi jangan kesalahan yang sama. Kalau kesalahan sama namanya lu goblok gitu kan. Di finish nggak apa salah, tapi salahnya yang baru dong gitu. Seru lah Mas. Keren. By the way, kalau YouTube channel itu di scripting nggak sih pas lagi talk show gitu? Kalau ngomongin programnya Vincent Desta itu nggak di scripting, cuma ada guideline-nya aja gitu. Kan mereka mah bisa lepas sendiri ya, kecuali mungkin ada kebutuhan sponsor kali ya Mas ya, itu pasti ada guideline-nya gitu, talking points-nya. Cuma basicnya ya mungkin 80-90% mereka jalan sendiri, karena ya itu bedanya lagi Mas, di Vincent Desta gitu, mereka tuh nggak mau tamu-tamunya ya terkadang kayak yang nggak dia kenal, yang nggak mereka kenal. Karena konsepnya kan nongkrong sebenarnya. Nongkrong tuh kan ya kayak lu kenal kan, jadi apa namanya ngobrolnya gitu. Mereka tuh nggak mau, jadi aduh kalau sama dia gue ngomong apa ya gitu. Jadi sangat dijagain banget tuh Mas. Benar-benar. Yang pada akhirnya kontennya jadi asik gitu ya. Iya, yang pada akhirnya dengan hal itu membuat ya Vincent Desta bisa menjadi sekarang gitu. 20 tahunan lebih ada di dunia entertainment kan. Mereka belajar tuh Mas dari dulu yang terima program yang mungkin ngaco-ngaco di TV gitu, sampai akhirnya mereka punya ya eksklusivitas sendiri yang bisa aja mereka nolak-nolakin. Gitu-gitu sih Mas. Jadi itu yang kami juga belajar dari mereka berdua, bahwa lu nggak harus nerima semuanya gitu. Lu mendingan punya satu yang emang keren, yang kuat, itu yang lu maintain gitu. Wah, hari ini belajar sesuatu nih. Mas Awan, thank you so much hari ini hadir. So much, teman-teman, kesimpulannya apa sih? Pertama adalah brand itu ternyata sedemikian pentingnya. Tapi ada yang lebih penting. Brand harus ada planning, harus ada rencana, harus ada strategi, dan harus ada yang mengeksekusi. Untung ada Mas Awan ini yang bisa mengeksekusi. Thank you banget Mas Awan. Thank you banget Mas Awan. Semoga next time kita bisa berkolaborasi. Siapa tahu bikin tiba-tiba golf bersama Vincent Desta. Demen golf nggak sih? Enggak sih. Mereka juga kayaknya nggak main golf. Nggak main golf ya. Tapi sekarang kan artis-artis lagi kan mereka artis yang beda. Artis yang beda. Oke, thank you so much. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.